Sobat Nobar, gimana kabar kalian semua? Untuk menambah asupan adrenalin dalam diri kalian semua, kali ini Jack bakal nyeritain sebuah film action keren yang berjudul Special Delivery. Film yang dirilis di tahun 2022 ini dibintangi aktris cantik dengan aura psikopat yang juga berperan dalam film peraih piala Oscar, yaitu Park Seo-dam. Film ini akan menceritakan kehidupan seorang mbak-mbak cantik, imut polos, sebagai pengirim paket sekaligus sopir yang sangat handal seperti Valentino Rossi. Namun suatu hari, Jang menerima orderan spesial yang membuatnya harus terlibat masalah besar dengan oknum polisi korup dan juga kelompok kriminal yang membahayakan nyawanya. Mampukah gadis imut ini selamat? Tanpa berlama-lama, mari kita nobar. Scene dibuka dengan memperlihatkan 4 orang yang sedang duduk menunggu antrian di sebuah tempat daur ulang mesin. Nama seseorang dipanggil oleh petugas. Ia adalah Jang Eun-ha yang bekerja di perusahaan milik Baek. Petugas bertanya kepada Jang mengapa ia mengambil kembali mobilnya yang sudah butut. Kamu nanya, bertanya-tanya. Setelah mengambil kembali mobilnya, Jang lantas pergi dengan mobil tuanya. Scene berlanjut di sebuah kantor penyedia jasa pengiriman. Seorang bapak-bapak nyentrik bernama Baek sedang duduk di ruangannya yang dipenuhi peralatan yang kelihatan canggih. Baek adalah bos di kantor Special Delivery, sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman apapun. Biasanya paket yang dikirimkan adalah sesuatu yang ilegal. Baek juga adalah orang yang menyelamatkan Jang Eun-ha sewaktu kecil saat pertama kali tiba di Korea Selatan. Ia yang membesarkan Jang sampai memberinya pekerjaan di kantornya. Telepon tiba-tiba berbunyi. Awalnya, sang bapak bercanda dengan berkata salah sambung. Tapi akhirnya, berlanjut dengan menawarkan jasa yang disediakan oleh kantornya. Jang Eun-ha memasuki kantor Baek. Ia bekerja di sana sebagai kurir pengiriman paket. Kedekatan mereka berdua sudah seperti anak dan bapak. Mereka bercanda. Baek melarang Jang untuk meminum Hammer karena selain bisa mengganggu misinya, Hammer juga diharamkan dalam Islam. Baek lalu memberitahu Jang tentang misi yang baru saja masuk untuknya. Scene berlanjut dengan memperlihatkan Jang yang sampai di tempat pengambilan paket. Dua orang bapak-bapak parubaya sudah menunggunya dengan terburu-buru seperti sedang kebelet boker. Bukan. Dua orang tersebut kelihatan sedang terburu-buru karena dikejar oleh sekelompok orang tak dikenal. Bapak-bapak ini awalnya tak percaya karena sopir yang akan mengantarnya adalah seorang perempuan yang imut, comel, menggemaskan. Ya, mana mungkin dia supir. Tetapi akhirnya ia masuk juga ke dalam mobil dengan sebuah ancaman kepada Jang. Jang pun hanya menimpali ancaman tersebut dengan himbauan untuk memasang sabuk pengaman, simetriskan posisi kedudukan, kencangkan celana dalam, dan check it trot. Di perjalanan terjadi aksi kejar-kejaran, di mana Jang memperlihatkan kemampuan berkendaranya yang luar biasa. Manuver tajam berkali-kali dilakukannya dengan mulus di jalanan yang sempit, menyalip sebuah kereta yang sedang melaju cepat dan adegan selanjutnya terjadi di sebuah apartemen. Terlihat seorang laki-laki yang sedang bermain sendirian. Anak kecil ini bernama Kim Seo-won. Kita panggil saja dia Sewon. Lalu dia memanggil ayahnya Kim Do-sik yang diberitakan sedang viral di TV. Berita tersebut mengkonfirmasi perihal kasus perjudian, bukan judi slot pakai Zeus, namun berupa pengaturan skor di sebuah pertandingan baseball. Melihat berita tersebut, Kim segera mematikan televisi agar Kim Seo-won tidak mengetahui kasus yang tengah menimpa ayahnya. Kim Do-sik lalu pergi mengunjungi seorang pembuat paspor palsu bernama Lim Asbak. Rupanya, ia berencana untuk pergi secara diam-diam ke luar negeri menggunakan kapal. Lim bertanya kepada Kim perihal bagaimana caranya ia akan pergi dan transportasi apa yang akan dia pakai untuk menuju pelabuhan. Lim Asbak menyarankan agar Kim menggunakan jasa Special Delivery saja karena lebih aman, nyaman, dan tentram. Scene beralih dengan memperlihatkan seorang bos bernama Chow tidak pakai Lee yang kelihatannya kejam, berbahaya, serta jumawa. Si Chow datang ke kantornya bersama seorang bodyguard. Ia kemudian mengambil sejumlah uang di brankas dan menanyakan sebuah alat berbentuk remote yang jadi pengaman untuk mengambil uangnya yang tersisa di bank. Si bawahan yang sepertinya adalah kaum LG HD TV itu memberitahu Chow bahwa remote yang dicarinya dibawa oleh Kim Do-sik, yang seketika membuat Chow seketika murka kepada bawahannya itu. Dan
Kita beralih ke Kim Do-sik sedang di perjalanan bersama Seo-won. Tiba-tiba, Cho menelponnya. Ia menanyakan sebuah remote pengaman bank yang diambil Kim. Kim berkata bahwa ia akan memberikan alat tersebut setelah ia dan anaknya pergi dari Korea. Cho yang dengan cengengesan lalu mengancam untuk memburu Kim. Scene selanjutnya terlihat Pak Baek sedang memberitahu Jang tentang misi yang baru saja ia terima dari seseorang. Isinya adalah permintaan pengiriman paket ke pelabuhan Myeongtaek. Jang yang mengetahui bahwa saran tersebut datang dari seseorang bernama Lim Asbak langsung menolak karena ia tahu Lim adalah orang yang nggak benar. Pak Baek lalu berkata bahwa bayarannya mahal, lumayan cukup buat biaya ganti oli selama 100 tahun. Setelah nego-nego alot, akhirnya Jang menerima misi itu dengan syarat pembagian 50-50 untuk bayarannya. Rencana untuk pengiriman paket pun segera dilakukan. Penentuan rute yang akan diambil Jang serta persiapan mobil yang akan ia gunakan untuk melaksanakan misinya. Scene berlanjut dengan Kim Do-sik yang sedang bersembunyi di sebuah tempat bersama Seo-won. Mereka berdua sedang menunggu jemputan yang sudah dijanjikan oleh Lim Asbak. Tiba-tiba suara mobil terdengar. Kim yang mengira bahwa itu adalah jemputan yang dijanjikan segera berlari keluar. Dugaan Kim ternyata salah. Kim Do-sik panik luar biasa. Ia melihat tidak ada cara untuk kabur dari Cho. Akhirnya, ia memilih untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan. Untuk setidaknya, anaknya bisa kabur. Kim Seo-won yang berhasil melarikan diri segera menuju tempat penjemputan yang tadi diberitahu oleh ayahnya. Sementara itu, Kim Do-sik kemudian disiksa habis-habisan oleh Cho. Cho terus mempertanyakan di mana remote yang disembunyikan Kim berada, tapi Kim terus menolak untuk memberitahukannya. Cho kemudian menyadari bahwa anaknya Kim Do-sik pun tidak ada. Ia segera menyuruh kroconya untuk mengejar Kim Seo-won. Kim Do-sik ternyata belum mati. Karena pengejaran yang dilakukan Cho terhadap Seo-won, Kim bangkit dan memukul penjaga tersebut. Ia segera mengejar Seo-won. Seo-won berhasil menemukan mobil penjemputan Jang Eun-ha. Ia pun segera meminta dibukakan pintu dan dibiarkan masuk. Jang Eun-ha ragu untuk membuka pintu karena Seo-won bukanlah orang yang ada di foto. Jang juga melihat ada orang yang mengejar Seo-won. Dia menyadari bahwa dengan membiarkan Seo-won masuk, ia akan melanggar peraturan perusahaan dan akan terlibat dalam masalah yang bukan urusannya. Setelah berpikir dengan cepat, Jang memutuskan untuk membuka pintu mobilnya dan membiarkan Seo-won masuk. Jang segera memacu mobilnya. Cho berhasil mengejar mobil Jang. Keduanya berhadapan dan memutuskan untuk saling menabrak dengan kecepatan penuh. Tapi tiba-tiba Cho kembali ke tempat persembunyian Kim Do-sik dan menggeledah isinya. Menyadari bahwa remote yang dicarinya tidak ada, ia menebak bahwa alat itu dibawa oleh anak Kim Do-sik, yaitu Seo-won. Cho kemudian meminta bantuan seseorang bernama Kusnadi untuk menangkap Seo-won. Scene beralih ke tengah kota. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran Cho dan kawan-kawan, Jang Eun-ha berniat meninggalkan Seo-won karena bisa mengancam dirinya dan perusahaannya. Seo-won terus mengikutinya, karena itulah yang diperintahkan ayahnya sebelum mereka berpisah. Setelah menelpon Pak Baek, diputuskan bahwa Seo-won akan dititipkan kepada seseorang. Jang Eun-ha lalu bertemu dengan orang yang akan merawat Seo-won. Melihat gerak-geriknya, Jang merasa curiga terhadap orang itu. Mukanya kelihatan seperti orang mesum. Dia merasa sedikit ragu-ragu untuk meninggalkan Seo-won bersamanya, tapi karena tidak mau terlibat dengan masalah lebih lanjut, ia memutuskan untuk pergi sendirian. Di perjalanan, Jang Eun-ha terus saja kepikiran bagaimana nasib Seo-won. Karena perasaan tak tega itu, Jang Eun-ha memutuskan untuk kembali mengambil Seo-won. Dia mendapati Seo-won sedang disekap dan dipaksa untuk dibobol seorang laki-laki hidung belang. Jang lantas membawa Seo-won bersamanya. Scene berlanjut kembali memperlihatkan Cho yang ternyata adalah seorang kepala polisi. Nama panjang Cho adalah Cho Sambo. Ia datang ke kantor dan langsung mengadakan penyelidikan atas kematian Kim Do-sik. Dengan sengaja, ia menuduh Jang Eun-ha yang membunuh Kim serta menculik anaknya Kim Seo-won. Cho lantas memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Jang Eun-ha. Setelah kembali membawa Seo-won, Jang Eun-ha menyewa sebuah kamar hotel untuk beristirahat bersama Seo-won. Jang merasa bahwa mereka butuh waktu untuk beristirahat dan bersembunyi untuk sementara waktu. Percakapan terjadi antara Jang dan Seo-won. Scene beralih ke tempat Lim Asbak. Kusnadi yang merupakan orang suruhan Cho memulai aksi pengejaran Seo-won dan Jang Eun-ha. Langkah pertama yang ia ambil adalah mendatangi Lim Asbak dan langsung menghajarnya. Cho ikut bersamanya. Ia meminta Kusnadi untuk tidak membunuh Lim karena mereka membutuhkan informasi darinya. Dengan informasi yang didapat dari Lim Asbak, Cho segera bergegas untuk menuju kantor special delivery dan mengejar Kim Seo-won. Di tempat lain, pihak kepolisian berhasil menemukan hotel tempat Jang Eun-ha bersembunyi. Penggerebekan pun segera dilakukan. Jang Eun-ha mencoba mengelabui polisi dengan menyamar menjadi OB dan berusaha pergi dari hotel. Sampai kemudian, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Cho.
Jang Eun-ha berhasil lolos. Dengan mobil hasil curiannya, ia membawa Sewon pergi. Scene kemudian beralih ke pihak kepolisian yang akhirnya mengetahui identitas asli Jang Eun-ha. Tertulis bahwa perempuan yang hobi ugal-ugalan ini berusia 28 tahun dan lahir di Korea Utara. Hanya itu informasi yang tersedia dalam catatan data dirinya. Pihak intelijen kemudian tiba di kantor polisi dan mulai ikut campur dalam usaha penangkapan Jang Eun-ha. Chow yang merasa khawatir kelakuan busuknya tertangkap, mencoba membujuk agar pihak intelijen tidak ikut campur. Namun di sisi lain, ia melihat usahanya untuk menangkap Sewon dan mengambil remote yang diincarnya akan semakin mudah dengan bantuan intelijen. Ia pun akhirnya menerimanya. Memang licik si Chow Sambu ini. Setelah tadi berhasil kabur dari hotel, Kim Sewon membuka salah satu rahasia yang oleh ayahnya dilarang untuk diberitahukan kepada siapapun. Kepada Jang Eun-ha, ia memberitahukan perihal ibunya dan ingin mengunjunginya. Di tempat lain dengan bantuan intelijen, polisi berhasil melacak lokasi Jang Eun-ha. Chow segera mencoba untuk menangkapnya lebih dulu sebelum pihak intelijen. Sementara itu, setelah tadi mendengar cerita dari Sewon, Jang Eun-ha berhasil menemui perempuan yang diduga adalah ibu Sewon. Ia adalah seorang pelacur yang menjelaskan kondisi Sewon, namun sang perempuan menolak mengakui Sewon adalah anaknya. Tanpa diduga-duga, Kusnadi berhasil menemukan Jang Eun-ha. Sewon kemudian diculik dan pertarungan antara Kusnadi dan Jang Eun-ha terjadi. Jang Eun-ha berhasil mengalahkan Kusnadi, namun tak jauh dari sana ia juga tumbang. Di kantornya, pihak intelijen mulai mencium hal mencurigakan yang dilakukan Chow dalam kasus pengejaran Jang Eun-ha. Sementara Chow yang khawatir kelakuannya terungkap, dengan panik segera mendatangi rumah sakit tempat Kusnadi dirawat. Ia kemudian membunuh Kusnadi untuk menghilangkan resiko bocornya informasi darinya kepada pihak intelijen. Scene pun berlanjut. Jang Eun-ha menelpon Pak Baek. Mereka merencanakan agar Sewon dikirim ke tempat penitipan di luar negeri. Di tempat lain, Chow berhasil melacak lokasi Jang. Ia langsung menuju ke kantor special delivery. Jang Eun-ha yang membawa Sewon akhirnya sampai di kantor special delivery. Di sana, ia dan Sewon beristirahat bersama pekerja special delivery yang lain. Tak jauh dari sana, dalam aksi pengejarannya, Chow merekrut segerombolan preman kampung untuk membantunya menangkap Sewon dan Jang Eun-ha. Dia menjanjikan hadiah yang besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Jang Eun-ha dan juga Sewon. Kisah berlanjut dengan memperlihatkan pihak intelijen yang sedang memeriksa TKP kematian Kim Do-sik. Di sana, mereka menemukan jam tangan Sewon yang memiliki perangkat perekam suara. Di dalamnya terdapat bukti kelakuan busuk Chow. Pihak intelijen langsung memburunya. Chow dan kelompok preman kampung yang dibawanya tiba di kantor special delivery. Pak Baek langsung dijadikan bulan-bulanan Chow demi mendapatkan informasi di mana Jang Eun-ha dan juga Sewon berada. Pak Baek tentu saja menolak untuk memberitahu. Salah seorang pekerja special delivery yang mendengar suara keributan langsung menyembunyikan Sewon ke dalam bagasi mobil. Namun salah satu preman kampung berhasil menemukannya. Si preman segera membawa Sewon kepada Chow. Chow sudah merasakan kemenangannya. Kunci untuk mengambil uangnya di bank yang dicarinya mati-matian akhirnya bisa terbuka. Namun tiba-tiba Jang datang tepat waktu. Ia melihat Pak Baek yang terkapar membuatnya murka sekaligus sedih. Dengan air mata yang masih berurai, ia kemudian secara membabi buta menyerang Chow dan kelompoknya sendirian. Salah seorang pegawai Baek yang tadi juga tertangkap berhasil membawa Sewon pergi bersamanya. Chow ternyata belum mati. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berhasil mengejar Jang yang sedang berusaha pergi menjauh bersama Sewon. Adu bacot pun terjadi. Chow menembak Jang dan Jang menusuk Chow dengan obeng andalannya. Mereka berdua mengalihkan pertempuran darat ke dalam air. Saat berusaha menyelamatkan Sewon dari dalam air, Chow yang sepertinya ogah mati sendirian menangkap kaki Jang untuk ikut tenggelam bersamanya. Syukurnya, Sewon berhasil selamat. Tim intelijen akhirnya sampai dengan sangat terlambat ke tempat special delivery. Tim Sewon berhasil diselamatkan, tetapi copet dan Jang tidak ditemukan. Jang Eun-ha yang dikira sudah mati tenggelam tiba-tiba muncul mengunjungi Sewon. Ia memutuskan kembali dan akan merawat Sewon untuk selamanya. Dan film pun selesai.